Oke, kali ini kita akan nyoba ngitung volume cut and fill dari TPA existing TPA Sarimukti. Kita buka dulu koordinatnya. Nah, ini adalah koordinat hasil tracking menggunakan KYC and Health. Nah, ini udah dalam bentuk UTM. Setelah saya teliti, ternyata tidak semua data bisa dipakai karena tidak semua data berada di lokasi yang bisa dihitung volume cut and fill-nya. Ini yang saya kasih tanda merah ini, yang koordinatnya saya rasa perlu mending dibuang aja agar tidak mengganggu data. Nanti Excel yang sudah saya bersihkan ini akan saya bagi juga. Ini udah aku delete. Jadi yang udah aku merahin ini aku hapusin. Oke. Nah, ini ada yang kelompoknya Ursula dan kawan-kawan ini. Ini datanya bukan nggak bisa dipakai, tapi karena lokasinya berbeda dengan data yang lain, jadi rasanya tidak mendukung untuk dihitung volume cut and fill-nya. Jadi ini akan dihapus saja. Ini yang merah ini. Oke, setelah cleaning data dilakukan, kita harus masukkan data-data ini ke AutoCAD. Caranya gimana? Dengan bukan mengubah ya, kita bikin TXT-nya dulu, notepad-nya dulu. Nah, untuk ke TXT dari Excel kita pakai fungsi concatenate. Pilih concat, pilih teks pertama yaitu P atau nomor poin, teks 1 P, teks 2 koma, teks 3 gampangnya pencet tab, pilih asting, tab, koma, tab, norting, tab, koma, tab, elevasi atau Z, tab, koma, tab, deskripsi atau B1 atau kode ya. Langsung kita oke. Setelah itu sebelum kita tarik ke bawah, kita teliti dulu nomornya udah urut nggak, 1 sampai berapa ini. Nah, ada 170 poin, baru sekarang yang ini kita rapikan dulu. Kita turunkan. Nah, setelah ditarik ke bawah ini tinggal di copy ke notepad. Di Ctrl C, taruh ke notepad. Nah, hapus dulu. Lalu di save ya, save as ya, jangan lupa. Tapi kalau ini aku save karena aku tadi udah bikin ini nama ini, terus koordinat Sarimukti. Oke, selanjutnya kita akan buka AutoCAD lalu setting AutoCAD. Oke, selanjutnya adalah kita buat AutoCAD-nya ya. Jadi buka dulu AutoCAD Land Desktop 2009, terus kita bikin project dulu. Caranya dengan klik new, pilih nama projectnya. Kalau contoh ini saya TPA Sarimukti, copy, cari lokasi penyimpanan. Oke, ini udah cukup. Terus create project, ini pilih default matters, TPA Sarimukti, oke. Tunggu sampai proses pembuatan project selesai. Ini pilih 100.000, next. Sebenarnya setting AutoCAD udah pernah diajarin di video sebelumnya, nanti aku taruh di video pojok kanan atas ya, di bagian 2 setting AutoCAD. Nanti silahkan dipelajari di sana. Ini akan aku fast forward aja. Oke, setelah udah siap, AutoCAD-nya udah disetting. Sekarang kita masukkan poin-poin koordinat yang tadi udah siapin dengan cara poin, import, export poin, import poin. Ini kita pilih formatnya PENZD, delimited, artinya delimiternya adalah koma. Tadi udah kita bikin koma ya. Terus ini kita cari source file-nya. Ini pilih list koordinat TPA Sarimukti, lalu di open, lalu langsung di OK. Secara default ini pengaturan default, langsung di OK aja.
Nah, oke. Kalau udah hilang itu artinya poinnya udah keplot, tapi karena posisi drawing sheet kita tidak ada di koordinat titik yang tepat, maka kita harus zoom dulu, zoom, Z enter, pilih yang ini kan, Z enter, nanti muncul opsi ini, pilih yang E, enter, extend. Zoom extend itu nampilin objek mana aja yang ada di AutoCAD kita, nanti dimasukkan dalam satu lembar kerja ini. Terus ternyata ini setelah di import poinnya ya, ini kumpulan poin-poin kemarin di Sarimukti, ternyata masih ada satu poin yang di luar area. Nah, ini sebaiknya dibuang aja karena dia akan ganggu ketika proses nanti. Caranya dengan poin, edit poin, erase poin. Di sini pilih selection, jangan all. Selection, pilih S, enter. Pilih poin yang akan dihapus, lalu di enter. Oke, setelah itu kalau kita zoom lagi, extend E lagi, dia akan ke posisi titik-titik objek yang ada di lembar kerja ini. Nah, ini adalah list koordinat titik-titik yang udah di tracking di lapangan terus di plot di AutoCAD. Selanjutnya, sebelum kita menghitung volume cut and fill dari hasil tracking ini, kita harus bikin yang namanya base layer dulu. Jadi untuk menghitung volume di AutoCAD secara 3 dimensi, kita kan butuh yang namanya pertama surface. Surface-nya terdiri dari dua macam, yaitu surface base dan surface roof. Yang base itu untuk dasar, BAS ya, surface base untuk dasar. Yang roof itu untuk atapnya. Jadi kalau punya dasar dan punya atap, dia bisa dihitung volumenya. Jadi kalau ini kita anggap roof semuanya ini, kalau kita nggak punya base percuma, karena nggak akan bisa dihitung volumenya. Jadi harus ada base-nya dulu. Nah, cara bikin base gimana, point base gimana? Ini karena udah aku teliti ya. Jadi titik terluar itu bisa dijadikan base. Tapi karena elevasinya macam-macam, contoh ini A1 ini 379, yang ini 381, ini 383, ini 394. Nah, ini boundary terluarnya itu elevasinya beragam. Nah, ini sebaiknya kalau pengen jadi base disamakan elevasinya, karena kalau elevasinya nggak seragam kayak gini, kita nggak tahu nih mana dasar yang sebenarnya. Nah, ini karena saya nggak ke lapangan, saya asumsikan elevasinya kita pakai elevasi terendah. Elevasi terendah adalah 379 meter. Untuk itu nanti kita akan bikin poin di luar poin boundary ini dengan elevasi 379. Caranya adalah sebagai berikut. Oke, pertama kita kecilkan dulu ya poin-poinnya, karena kalau gede-gede kayak ini kurang bisa dilihat dan mengganggu. Kita kecilin dulu deskripsi marker sama teksnya, kita pakai angka 0,1. sebenarnya ini opsional, jadi nggak wajib diikutin langkah ini, cuman menurut saya ini akan mempermudah. Numbernya juga aku matiin, terus aku oke. Tapi ini belum update, jadi harus diupdate dulu. Point, insert point to drawing, pilih ini all atau A, enter, replace all. Nah, otomatis poinnya akan kecil-kecil. Save dulu ya. Oke. Nah, ini kita bikin dulu boundary atau garis paling luar dengan fungsi polyline dengan ngetik PL, enter. Pilih poin-poinnya. Ini ya, pasin. Oh ya, sebelum ke polyline tadi aku escape dulu ya. Terus kalau untuk agar si kursor ini tepat di titiknya, kita harus aktifin dulu dengan OS. OS itu fungsi OSnap. OS, enter. Kita pilih node. Node ini berarti nanti tepat di titik ini, titik koordinat ini nanti kursor kita. Ada bantuannya. Ini bisa dipelajarin juga, pilih endpoint, midpoint. Nah, ini seperlunya aja. Kita oke karena udah ini node udah checklist, oke. Kita ulangin PL, polyline, enter. Pilih titik yang paling luar.
Oke, kalau udah nutup di posisi yang sama kayak gini, bisa kita kasih warna yang lain biar ada pembedanya, misalkan cian. Nah, ini kita udah ngasih boundary di TPA Sarimukti yang kemarin di tracking. Untuk tahu luasan tracking kemarin, tinggal dipilih objeknya, lalu pencet LI, pakai fungsi LI, langsung enter. Akan muncul areanya 3148 meter persegi. 3184 sorry 184 meter persegi, berarti ini nggak nyampe 1 hektar ya kemarin ketika tracking, dan nggak masalah. Oke, ini baru luasannya secara 2 dimensi. Sekarang kita mau ngitung volumenya, kita bikin dulu titik base nya. Caranya adalah dengan membesarkan boundary ini. Jadi boundary ini kita bikin offset tapi keluar. Nah, keluar nanti baru bikin poin. Karena kita asumsikan saya nggak ke lapangan, jadi kita bikin boundary ini keluar offsetnya setengah meter aja, jangan jauh-jauh. Cara offset itu dengan mengetik fungsi O, enter, akan muncul offset. O offset. Mau berapa meter? Tadi pakai setengah meter ya, berarti 0,5 meter. Ini secara otomatis objeknya akan teroffset setengah meter. Kita pilih objeknya, kita pilih posisi mau di offset kemana, keluar apa ke dalam. Karena sekarang kita butuhnya di luar, ya udah kita klik di luar sini. Nah, oke. Kalau udah ya escape. Nah, objeknya udah di offset keluar sejarak dengan jarak setengah meter. Setelah itu kita bikin poin di ini, boundary yang di luar ini. Caranya dengan point, create point, polyline contour vertex manual. Jadi dia akan bikin koordinat mengikuti vertex dari polyline ini, mengikuti setiap lekukan dari polyline ini. Kita elevasinya kita default pakai tadi ketinggian paling rendah yaitu 379 meter sesuai dengan titik ini. Lalu kita enter aja, pilih polyline, pilih yang ini ya, klik. Nah, ini description-nya kita ganti nama biar gampang dilihat, base, lalu enter. Setelah itu tinggal di enter sampai selesai, nggak ada enter lagi, enter terus. Nah, kalau udah habis, nanti jadi setiap titik luar ini di boundary yang lebih luar ini akan muncul poin baru dengan nama base. Tingginya sama semua ya, 379 semua. Oke. Setelah itu sebaiknya kita siapin dulu layernya ya, biar nggak bingung. Yang pertama kita siapin layer base. Di layer base ini nanti isinya adalah poin-poin base. Terus yang kedua layer roof. Ini nanti berisi layer atau poin-poin roof. Nah, si poin base ini bisa masuk ke layer roof, tapi yang poin roof jangan masuk ke layer base. Oke, tapi itu nanti aja lah. Sekarang kita bikin juga, ini dipindah dulu aja ya, si garis bantu ini. Kita bikin layer boundary aja. Boundary. Oke, terus kita pilih objeknya, kita pindah ke layer boundary. Oke, kita matiin layer boundary. Nyalain cuma apa sih? Oke, kita pilih poin base nya, poin terluarnya. Pilih satu-satu ya, jangan sampai poin yang lain yang di sampingnya ini kepilih juga, jadi pastiin yang base doang yang kepilih. Oke, kalau udah kepilih semua, pindahin ke layer base.
caranya dengan ini, tinggal dipilih base. Nah berarti titik keluar tadi udah masuk ke layer base. Sekarang kita matiin layer base nya. Kalau udah dimatiin hilang berarti udah benar. Oh udah hilang kan, berarti kalau kita matiin layernya gini nanti point base nya hilang. Oke, selanjutnya kita bikin point group. Untuk membuat surface base maupun roof kita butuh membuat point group dulu. Ini semua poin ini dipilih, masukkan ke layer roof. Oke, escape. Udah bener ya. Terus point management, point group manager, create point group. Ini pilih with number matching, pilih selection set in drawing, pilih semua poin roof ini, enter, lalu di apply. Oke. Setelah itu dimatiin layer roof, di close dulu ya. Ini dimatiin layer roof, dinyalain layer base. Nah ini sekarang bikin point management, point group manager yang base with number matching, selection set, pilih semuanya, enter, lalu di apply. Oke. Jadi kita udah punya 2 point group, roof dan base. Kita close dulu, kita nyalain semuanya. Oke, point group udah dibikin. Sekarang kita bikin surface nya. Bikin surface juga satu-satu. Yang pertama kita bikin surface base maupun roof terserah, tapi kita langkahnya seperti ini. Kita masuk terrain model explorer. Ini klik kanan, create new surface, plus buka ya. Nah ini surface pertama kita mau kasih nama apa nih? Sekarang kita bikin base dulu aja ya, base. Oke. Di point group, pilih point group yang base tentu saja. Oke. Setelah itu langsung diklik kanan, build, klik kanannya pada surface base ya, build untuk membentuk surface nya. Ini langsung di OK aja. Oke. Terus selanjutnya kita di terrain lagi, klik kanan, create new surface lagi untuk yang roof. Surface kedua ini kita rename, ganti nama roof. Nah ini kita bikin roofnya, klik kanan, pilih point groupnya yang roof. Oke. Lalu klik kanan pada roof, surface roof, kita build, langsung di OK. Nah artinya kita sudah membangun 2 surface, yang satu base, yang satu roof. Nah selanjutnya sebenarnya ini secara otomatis bisa menghitung volume cut and fill, bisa langsung dipakai buat menghitung volume cut and fill. Tapi sebelum itu akan dijelaskan dulu penataan kontur, karena kalau kita nggak bikin konturnya nanti si volume cut and fill ini tidak sesuai dengan keadaan asli di lapangan, at least mendekati lah. Nah kita mau bikin sedekat mungkin dengan keadaan real existing di lapangan, makanya kita harus bangun konturnya dulu. Langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi sekarang kita akan bikin kontur ya. Nah yang bisa dikontur itu cuma yang base, yang roof, karena yang base kan elevasinya sama semua nih, titik-titiknya nih. Jadi kalau dibikin kontur nggak akan kebentuk kontur. Jadi yang kita bikin kontur adalah yang surface yang roof, yang di dalam-dalam ini nih. Caranya adalah gampangnya kita matiin dulu, biar gampang kita matiin dulu layer base. Di titik luar nggak ada, boundary kita matiin juga nggak apa-apa. Nah terus kita pilih terrain, set current surface, pastiin surface yang kita pakai sekarang itu yang roof. Jadi yang diedit nanti yang roof, ini roof. Kalau udah oke, terus pilih terrain lagi, edit surface, pilih import 3D line. Di sini langsung klik enter. Setelah itu kita bikin konturnya dengan terrain, create contour, pilih interval konturnya. Ini secara default adalah 1 meter setiap yang minor, kalau yang mayor 5 meter. Nah ini bisa dikecilin, tapi kalau mau dikecilin yang
yang minor aja, nanti mayor otomatis berubah. Contoh misalkan 0,5, nah ini otomatis 2,5 mayornya setiap 5 kali interval ya. Nah sekarang kita pakai yang 1 meter aja, yang default tadi, langsung di OK. Ini erase all contour, langsung yes, enter. Otomatis akan muncul konturnya, tapi warnanya belum bener nih. Nah kita benerin dulu warnanya. Yang 3D line itu yang surface view, kita ganti dulu warnanya pakai warna yang ini, misalkan abu tua. Oke. Yang kontur mayor kita ganti nama, kita ganti warnanya menjadi magenta. Yang minor kita kasih warna hijau. Nah ini lebih kelihatan konturnya ya. Sebenarnya sih udah bagus, cuman memang perlu dirapiin kontur-kontur ini. Nah ngerapiin kontur ini sekali lagi ini opsional, tapi akan tetap diajarin di video ini. Aku ajarin aja cara-cara umumnya. Nanti kalau mau dilaksanakan boleh, enggak juga nggak apa-apa, langsung di skip ke part ngitung volume. Caranya adalah nanti di sana yang ngitung volume. Kalau yang untuk ngedit kontur, kita bikin dulu shortcut toolsnya. Jadi di sini klik kanan ya, di area kosong ini klik kanan, pilih line, pilih terrain kontur, klik kanan lagi di sini line, pilih terrain edit surface. Nah tools ini akan gunanya untuk ngedit si kontur ini. Caranya contoh, pilih ini add surface line, ini delete surface line. Nah ini kita klik delete surface, kita pilih surface yang mau kita delete line-nya. Nah yang hitam-hitam ini, yang garis abu-abu ini, yang 3D line ini bisa kita edit dengan tools ini. Kita pilih, kita enter. Nah hilang kan, karena tadi delete surface line. Nah bisa kita rapiin satu-satu, pilih, hilangin. Efeknya kenapa kalau kita hapus? Nanti konturnya akan berubah kalau kita update konturnya. Pilih create kontur, lalu OK. Perhatiin ya sini, lalu kita enter, hilang konturnya karena surface line-nya nggak ada. Jadi kita ngerapiin itu sesuai dengan keadaan di lapangan, real mungkin, sebisa mungkin. Nah ini karena aku nggak ke lapangan, jadi ini pendekatan yang aku lihat aja dari kontur yang dibentuk. Jadi kontur ini jadi kontur itu yang bener itu harusnya nggak lancip-lancip kayak gini ya, nggak padat gini, kemungkinan benar karena ini adalah tumpukan sampah. Tapi kalau ada yang kayak gini, nah ini ada poin yang numpuk nih, ada 2 elevasi. Nah ini harus diperbaiki dulu sebelum dihitung volumenya, karena nanti bakal ganggu. Nah yang kayak gini harus ditelaah satu-satu. Oke, pertama kita fokus dulu ngapusin garis luar ya, delete surface line, pilih, hapus. Ini pilih, hapus, pilih, hapus. Oke. Ngedit kontur ini perlu pengalaman ya. Jadi memang kalau pertama kali pakai AutoCAD Line Desktop, saya rasa nggak akan bisa langsung jadi mahir, karena memang butuh pengalaman, butuh beberapa tahun untuk bisa mengetahui ini konturnya bener apa belum. Tapi ini akan diajarin tools-toolsnya. Oke, yang delete surface line kayaknya cukup. Nah ini udah lebih baik nih bentuk-bentuk konturnya. Nah contoh kayak gini, yang poin numpuk kayak gini, salah satu harus dibuang nih, A21, elemennya 393, A20, elevasinya 392. Nah ini harus dihapus salah satu nih. Yang mana ini ya, karena aku nggak ke lapangan ya, yang kita cari titik tetangganya. Ini 390 berarti ini 392. Kita hapus poinnya dengan milih ini. Ini hapus surface point ya, klik delete surface point, klik di sini. Kalau nggak ada update, ini diklik ini, import 3D line, lalu enter. Lagi hapus lagi, import 3D line. Jadi import 3D line itu untuk
mengupdate 3D line garis ini ya, garis abu-abu ini, baru kita update lagi konturnya. Nah, ini konturnya lebih baik daripada yang tadi. Nah, kayak gini itu butuh pemahaman, makanya mungkin nanti besok akan dijelaskan di praktikum aja ya. Kalau ini aku jelasin dulu tools-toolsnya aja, kenalan dulu. Akan aku fast forward sampai menurutku konturnya udah lumayan bagus. Kita Oke, andaikan udah selesai ngedit konturnya, kita nge-save nya 2 kali ya, di terrain, save barang surface, terus di save ini. Oke, selanjutnya kita ngitung volume cut and fill. Oke, jadi langkah terakhir adalah ngitung volume cut and fill. Caranya adalah sebagai berikut, kita pilih terrain, kita pilih select current stratum. Nah, ini kasih nama stratumnya, contoh sembarang aja sebenarnya, TPA Sarimukti. Survei 1 biasakan pakai yang base sebagai dasar. Survei 2 pilih yang roof. Oke, terus terrain lagi, pilih set definition, set setting. Ini kita default aja sebenarnya, cuman ini yang saya pelajari ini ganti satu, sisanya di default. Setelahnya volume ini boleh diganti Sarimukti. Oke, terus terrain lagi, site define site, site definition, define site, rotate angle di sini enter aja, pilih set base point, pilih kiri bawah. Ini ada di command bar itu langsung di enter aja, enter, pilih right corner kanan atas, langsung di enter lagi. Set name-nya TPA Sarimukti di enter aja. Oke, berarti set ini namanya TPA Sarimukti. Terus selanjutnya kita pilih terrain, define set udah, kita bisa hitung volumenya. Bisa pakai cara grid ataupun yang komposit. Coba satu-satu kita pilih yang grid volume, calculate atau set volume. Pilih ini, set tadi TPA Sarimukti. Ini langsung di oke aja. Surface-nya kita kasih nama for Sarimukti grid karena metodenya grid, metode ngitung volumenya. Oke. Nah, kalau kita baca di sini, ini udah ketahuan pencet F2 misalkan ya. Nah, ini udah ketahuan kalau fill-nya jumlahnya 33683 meter kubik, 33.683 meter kubik fill-nya. Nggak ada cut karena kita base nya kan bawah, pakai elevasi bawah tadi, terus ke atas semua, berarti semuanya fill. Ini namanya fill. Kita close dulu. Selanjutnya kita ngitung lagi volumenya pakai yang composite, calculate composite volume, calculate total set volume. Pilih TPA Sarimukti, aturannya sama. Oke, kita kasih nama for Sarimukti. Biasakan kalau nulis pakai underscore ya, jangan spasi ya. Composite Oke. Ini volumenya 35905 meter kubik. Beda kalau pakai grid 33.000, kalau yang pakai komposit 35.000. Nah, ini perbedaan hitung volume ini memang udah beda metode, berarti hasilnya memang beda gitu ya. Kita close. Nah, karena tadi cuma di command bar ya munculnya, sekarang kita harus tahu laporannya nih. Kita bikin di terrain volume report, site report. Ini langsung di oke aja. Nah, ini ya, ini adalah volume grid dan komposit dari TPA Sarimukti. Cut-nya 0, fill-nya sekian, net-nya, fill-nya sekian. Bisa kita print to file. Posisinya benar dulu. Oh, ini di A3 keliru ya. Taruh luar aja, save. Itu langsung oke. Kita lihat volumenya. Nah, ini ya, volume Sarimukti, teks dokumen. Nah, ini adalah volume TPA Sarimukti existing hasil tracking kemarin mahasiswa yang tracking di sana. Dengan metode grid, volumenya adalah fill-nya 33.683
183 meter kubik. Ini CUM itu meter kubik ya. Terus yang komposit 35.905 meter kubik. Jadi gitu ya cara ngitung volume existing TPA Sarimukti menggunakan AutoCAD Line Desktop metode cut and fill. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Maafkan jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.